Jamaah sami ingkang dipun rahmati Allah. Wabil khusus wabil bed ingkang repot ingkang pun tokne napa ning khidmatan. Alhamdulillah jamaah sekalian. Hidup adalah pilihan. Dalu niki enten tiyang sing selepas sak niki saene kata mereka ini kumpul keluarga terus lihat TV. Ada juga sebagian manusia yang selepas sisa ini langsung tidur. Ada juga hari ini sebagian manusia ini yang selepas sisa ini ke warung, nongkrong, minum kopi, merokok dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, bagi orang yang beriman, pilihannya yang terbaik yaitu mereka ada yang sebagian ini baca Al-Quran sambil semampunya memahami maknanya. Dalam hadis dikatakan orang yang gemar membaca Al-Quran maka dia akan dirindukan surga. Orang yang paham Al-Quran jemaah sekalian, ini apabila satu maksiatnya mereka terpaksa masuk neraka, maka neraka ini tidak bisa menghanguskan kulitnya dan tidak bisa membakar hatinya. Jemaah sekalian, sering kita dengar, ini banyak yang mengabaikan jemaah sekalian, bahwa alif lam mim ini bukan satu ayat, tapi alif satu ayat, mim satu huruf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi ini 3 huruf. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jemaah sekalian, satu huruf ini adalah 3 hasanah keuntungannya yang membaca jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, kita paham tidak paham maknanya jemaah sekalian, perintahnya kita suruh baca aja Al-Quran jemaah sekalian. Sekurang-kurangnya kalau kita ini baca Al-Quran jemaah sekalian, ini hati akan tenang. Ala inna bi tatmainul qulub, ketahuilah dengan nikmat aku hatimu akan tenang. Jemaah sekalian, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu jemaah sekalian kalam Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Jadi kalau orang baca Al-Quran ini anggaplah seolah-olah kita ini dinasihati oleh Allah. Lah jemaah sekalian, salat dan salam senantiasa tercurah kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurah kepada kita semua yang ada di majelis yang mulia ini. Jemaah sekalian, hadisnya sahih. Tatkala Rasulullah ini ceramah, ceramah tentang kejadian hari kiamat, maka semua para sahabat ini menangis jemaah sekalian, menangis sakit ketakutannya ini. Tapi ada salah satu manusia ini orang Arabi, orang Badui, orang Arab pinggiran. Ini mereka ini melihat sahabat nangis ini ngapain ini? Lantas di tengah-tengah ceramahnya Rasulullah ini, mereka ini usul, ya Rasulullah. Nih bertanya dia. Tengah bayan kok bertanya. Ini orang aneh jemaah sekalian. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kapan itu kejadiannya kiamat? Nah, kata Rasul, benar juga dia tanya seperti itu. Benar jemaah sekalian dia. Kata Rasul benar juga itu. Kita belum tahu kejadiannya, kenapa pada nangis? Nah, maka kata Rasulullah kembali jawabannya apa? Apa yang akan kamu siapkan akan kejadian waktu itu? Nah, jemaah sekalian, ini kembali tarbiyahnya buat kita. Ini apabila kejadian ini jemaah sekalian, ini apa kira-kira yang kita persiapkan? Sanggupkah kita menghadapi kejadian huru-hara, kejadian sangat mengerikan ini, sementara amalan kita, ibadah kita hanya baru segini-gini aja. Tahajud kita juga sometimes, kadang tahajud, kadang tidak. Baca Al-Quran kita, kadang baca, kadang tidak, jemaah sekalian. Zikir kita kadang-kadang ini buru-buru, jemaah sekalian. Nah, inilah jemaah sekalian. Sekurang-kurangnya jamaah sekalian, kita ada rasa takut kepada Allah, takut dengan azabnya Allah. Kalau kita takut dengan azabnya mukanya Allah jamaah sekalian, maka kita akan diselamatkan oleh Allah.
Contoh jemaah sekalian, dulu jemaah sekalian, ini ada seorang anak, seorang bapak mewasiatkan kepada anak-anaknya. Anak-anakku, kata bapaknya ini, apabila aku mati nanti, tolong bakar mayatku. Nah, setelah dibakar jadi abu, sebagian abu taburkan ke laut, sebagian taburkan ke daratan. Nah, ini jemaah sekalian, maka dilaksanakan setelah bapaknya meninggal ini sama anak-anaknya. Maka jemaah sekalian, apa setelah terjadi ini? Maka Allah mudah untuk mengumpulkan abu-abu itu yang sudah bertebaran di laut maupun di darat itu. Maka setelah dikumpulkan abu-abu ini jemaah sekalian, dikembalikan seperti wujudnya manusia, ditanya oleh Allah, apa maksud kalian? Apa maksud kamu, anak-anakmu kamu bahasa seperti itu? Nih, ya Allah, saking aku takutnya kepada Engkau ya Allah, maka agar Engkau ini sudah kehilangan jejakku, ini sudah nggak anggap lagi aku ini hidup di dunia, ada di dunia. Maka jemaah sekalian, karena saking prasangkanya baik takut kepada Allah, maka orang ini jemaah sekalian dimasukkan surganya Allah. Bagaimana dengan kita ya Allah? Bagaimana dengan kita rekan-rekan ini? Adakah perasaan kita ini takut dengan azabnya Allah? Azab yang amat pedih kata Allah. Nih, banyak ayat-ayat yang mengatakan akhirnya adalah azab yang pedih, azab yang pedih. Nah, jangankan azabnya, akhirat jemaah sekalian. Ini kita lihat angin yang mengerikan aja udah takut. Ini belum azab yang sesungguhnya di akhirat nanti jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kita hari ini kumpul, bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar karena rutinah, tidak jemaah sekalian. Kita kumpul di sini dalam rangka untuk apa jemaah sekalian? Untuk meredam murkanya Allah. Ya walaupun amalan kita ini sedikit tapi istiqomah, insya Allah jemaah sekalian, itu yang dipandang oleh Allah daripada kita khatam Al-Quran 1 bulan tapi selepasnya kita tinggalkan Al-Quran. Kita tahajud habis-habisan tapi setelah itu kita nggak tahajud lagi. Nah jemaah sekalian, sekurang-kurangnya jemaah sekalian, kita senantiasa mendakwakan agama Allah, sampaikan pentingnya agama di tengah masyarakat kita, di depan anak-anak istri kita, di lingkungan kita. Nah ini jemaah sekalian, karena selepas kita ini menyampaikan agama Allah, ada janji-janji Allah. Ini Allah akan menolong kita, akan Allah menyelesaikan kita. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan urusan kita di dunia pun juga urusan di akhirat. Ini sampaikan saja. Orang mau terima mau tidak, no problem, enggak masalah. Ini kita sambil mau berangkat ke masjid, ayo kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Kalau kita ngajak, ayo kita ke masjid sholat, insya Allah kita akan jadi wali. Lah teman sekalian, hari ini kita bergembira. Ya walaupun yang datang sedikit, tapi ini adalah majelis besar di hadapan Allah ketimbang datang banyak tapi hanya bikin tempe. Nih kata kayak Gusron, nggak ada maknanya. Tapi sedikit orangnya, tapi apa? Kita bicara keagungan Allah. Sekalian, nanti apabila ada tahajah, ada kerja agama, maka siapkan diri kita, siapkan tenaga dan pikiran kita, serta mal kita. Insya Allah jemaah sekalian. Lah jemaah sekalian, seperti biasa, sebelum melanjutkan agenda kita tanya. Seperti biasa ini pertanyaan ini bukan menunjukkan, tidak. Ini hanya kita ingin tahu apa yang telah dikerjakan selama 1 minggu ini oleh Habibul Bait. Untuk ini silakan dikategorikan, mudah-mudahan rekan-rekan tertular dengan apa yang disampaikan oleh Habibul Bait. Masya Allah. Monggo. Taklim Pak. Di taklim mawon. Kali nyimak putrane ngaji nek dalem. Masya Allah. Taklim kali nyimak putrane ngaji. Nggih. Pun ketika akan wonten Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh. Nah, kalau kita ini